Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Lia Gaitsa dengan NIM 102240092. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai pemisahan mikroplastik dari tanah menggunakan material magnetik. Metode ini saya anggap inovatif, efisien, dan memiliki potensi sebagai solusi yang berkelanjutan dalam menangani kasus mikroplastik di lingkungan daratan. Mikroplastik ini telah menjadi ancaman yang besar bagi lingkungan, tidak hanya di lautan, tetapi juga di daratan, khususnya pada di media tanah. Mereka ini bersifat sulit terurai dan dapat merusak rantai makanan, serta berdampak buruk pada organisme tanah serta produktivitas pertanian. Namun, metode deteksi dan pemisahan mikroplastik ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi seperti penggunaan bahan magnetik yang lebih efektif serta ramah lingkungan dibandingkan dengan metode konvensional seperti filtrasi ataupun sentrifugasi. Selanjutnya, mikroplastik adalah fragmen plastik berukuran 1 nanometer hingga 5 mm. Di kondisi primer, mikroplastik ini dibuat dalam ukuran mikroskopis, dan dalam kondisi sekunder ini berasal dari degradasi plastik besar karena sinar UV ataupun korosi. Meskipun ukurannya yang kecil, dampaknya sangat besar karena mudahnya dieksploitasi ke berbagai ekosistem dan sulit untuk diatasinya. Adapun beberapa ciri dari mikroplastik ini. Yang pertama, ukurannya ini sangat kecil, 1 mikrometer hingga 5 mm. Bentuknya beragam, ada fragmen, serat, film, dan juga pelet. Lalu warnanya juga mencolok, ada putih, kuning, biru, hitam. Lalu tidak larut di dalam air dan tidak terurai alami. Tersusun dari berbagai polimer plastik seperti PE, PP, dan juga PVC. Ciri-ciri ini penting untuk kita ketahui agar kita dapat menentukan pemisahan strategi yang sangat tepat. Untuk selanjutnya, mikroplastik ini berdampak serius bagi mikroorganisme tanah, menurunkan kesuburan dan hasil tanaman, merusak struktur tanah, membawa zat beracun ke dalam rantai makanan. Pemisahannya juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang efisien, selektif, dan aman bagi lingkungan. Metode yang kita gunakan adalah High Gradient Magnetic Separation atau HGMS, yang terdiri dari penghilangan material magnetik alami di tanah, penandaan mikroplastik magnetik dengan nanopartikel seperti Fe3O4, lalu ekstraksi menggunakan medan magnet berketegangan tinggi, lalu menggunakan ferrofluid untuk mempercepat ikatan mikroplastik dengan material magnetik. Metode ini mampu menghilangkan 92 hingga 96% mikroplastik di dalam tanah. Ini yang membuat metode ini lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengumpulan data, yaitu pengambilan dan persiapan sampel tanah. Lalu, kita akan memodifikasi mikroplastik dengan nanopartikel magnetik. Selanjutnya, kita akan membuat pemisahan dengan medan magnet. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi mikroplastik ini menggunakan FTIR dan mikroskop. Selanjutnya, itu kita akan menganalisis data secara statistik untuk menghasilkan metode yang lebih efisien. Apakah pemisahan mikroplastik menggunakan material magnetik ini benar-benar bisa dilakukan? Jawabannya adalah ya. Berdasarkan wawancara ahli dan studi internasional, metode ini sangat menjanjikan meskipun masih perlu adaptasi untuk kondisi lokal di Indonesia. Adapun hasil wawancara dengan salah satu dosen dari ITB ini yang menunjukkan bahwa metode magnetik ini lebih efektif untuk mikroplastik yang kecil. Lalu ini juga cocok diterapkan di tanah, dapat dikembangkan secara otomatis, tetapi biaya yang sangat tinggi dan perlunya pengendalian atau perlu dikontrol terhadap limbah nanopartikel ini. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari ini adalah fungsionalisasi material magnetik,
penyerapan ke permukaan mikroplastik, pemisahan dengan medan magnet eksternal, dan ada pun juga faktor-faktor penting lainnya, yaitu ukuran partikel, kekuatan medan magnet, jenis tanah, waktu kontak, dan juga kandungan bahan organik. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ada pula studi kasus yang ada di Brasil, ini menggunakan kombinasi larutan dentitas dengan H2O2 yang menunjukkan efisiensi pemulihan hingga 99% tergantung dengan jenis polimernya. Di Indonesia sendiri, penelitian mikroplastik di tanah ini masih sangat terbatas, dan ini yang membuat peluang besar untuk para peneliti meneliti material magnetik ini dan pengembangan lokalnya bagaimana. Dan analisis yang telah saya lihat, mikroplastik ini sangat sulit dipisahkan dengan metode yang biasa. Lalu bahan magnetik ini memberikan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan metode HGMS ini sangat layak diteliti dan dikembangkan untuk implementasi pada skala yang lebih besar lagi. Adapun juga faktor pengaruh untuk keberhasilan atau kunci keberhasilan dari metode magnetik ini. Dan ini sangat perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran mikroplastik. Yang kedua, kekuatan magnet. Yang ketiga, kandungan organik dalam tanah. Dan yang keempat, lama waktu kontak partikel dengan medan magnetnya. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dalam metode ini, yang pertama itu adalah efektif, karena ini dapat mencapai efisiensi 92 hingga 96%. Lalu yang kedua adalah inovatif. Ini karena memanfaatkan teknologi nanopartikel dan medan magnet yang tinggi. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Jika dikembangkan dengan kontrol terhadap limbah nanopartikel yang baik, ini akan sangat berkelanjutan untuk kedepannya. Lalu, ini juga berpeluang diterapkan di Indonesia dengan adaptasi lokal dan dukungan dari lintas sektor. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap presentasi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya teknologi magnetik untuk mengatasi mikroplastik di Indonesia dan juga di dalam tanah yang sangat terbatas ini. Saya yakin ini bisa menjadi langkah awal menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat.